Pulau Jawa, tanah yang dikenal tidak hanya karena tradisi dan budayanya yang kaya, tetapi juga karena dunia mistis yang melekat erat dengan kehidupan masyarakatnya. Di tengah hiruk-pikuk modernisasi, praktik perdukunan tetap hidup dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya masyarakat Pulau Jawa. Banyak orang percaya bahwa dukun memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Mereka dikisahkan mampu mengirim santet, menaklukkan energi alam, hingga memanipulasi nasib seseorang. Tapi, di balik semua itu, muncul satu pertanyaan. Jika para dukun Jawa benar-benar pintar dan sakti, mengapa mereka tidak bisa menyantet anggota organisasi Papua Merdeka, sebuah kelompok yang sering menjadi sorotan di tanah Papua? Dalam beberapa tahun terakhir, Papua menjadi salah satu wilayah yang paling banyak diperbincangkan. Konflik antara pemerintah dan kelompok bersenjata seperti organisasi Papua Merdeka seringkali menyedot perhatian. Di sisi lain, Pulau Jawa dengan tradisi mistiknya menyimpan cerita-cerita tentang kemampuan luar biasa para dukun. Kisah tentang santet, guna-guna, dan kekuatan supranatural seringkali menjadi bukti nyata kekuatan mistis mereka. Tapi, kenapa kekuatan tersebut tampaknya tidak ampuh terhadap kelompok seperti organisasi Papua Merdeka? Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita eksplorasi bersama. Untuk memahami pertanyaan ini, kita perlu melihat lebih dalam ke akar tradisi mistis yang ada di Jawa. Perdukunan di Jawa memiliki sejarah yang panjang, bahkan sebelum agama-agama besar masuk ke Nusantara. Dukun sebagai mediator antara manusia dan alam gaib dipercaya mampu mengakses dimensi lain dan mengendalikan energi yang tidak terlihat. Dalam prakteknya, banyak orang Jawa mendatangi dukun untuk berbagai keperluan, seperti penyembuhan penyakit, mencari jodoh, atau bahkan menyerang musuh melalui santet. Namun santet ini bukan sekedar ilmu sembarangan. Ia seringkali dikisahkan sebagai praktek yang membutuhkan penguasaan energi tingkat tinggi dan ritual-ritual yang cukup rumit. Dapat dikatakan santet ini sebagai senjata gaib yang efektif, tetapi juga penuh resiko. Tidak semua dukun bisa melakukannya, dan tidak semua target bisa terkena dampaknya. Disinilah muncul batasan pertama, yaitu kemampuan dukun bukanlah sesuatu yang universal atau tak terkalahkan. Kekuatan ini memiliki syarat dan batasan tertentu, tergantung pada keyakinan, medan energi, dan faktor spiritual lain dari targetnya yang akan dituju. Sekarang, mari kita beralih ke organisasi Papua Merdeka atau OPM. OPM dikenal sebagai kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua. Organisasi Papua Merdeka memiliki struktur yang cukup kompleks. Mereka terdiri dari berbagai kelompok kecil yang tersebar di wilayah Papua, mulai dari milisi bersenjata hingga pendukung di masyarakat umum. Yang menarik di sini adalah latar belakang spiritual dan budaya dari masyarakat Papua itu sendiri. Sebagai wilayah yang kaya akan tradisi lokal, Papua juga memiliki sistem kepercayaan mistisnya sendiri. Ada yang percaya bahwa perlindungan spiritual masyarakat Papua sangat kuat, bahkan lebih kuat dibandingkan dukun di Pulau Jawa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa tanah Papua adalah tanah yang dijaga oleh roh leluhur dan energi alam yang luar biasa. Bagi sebagian orang Papua, setiap sudut alam memiliki energi yang hidup. Gunung, hutan, laut, bahkan angin, semua dianggap memiliki kekuatan gaib. Kepercayaan ini membentuk benteng spiritual yang tidak mudah ditembus oleh kekuatan dari luar
termasuk santet dari dukun-dukun Jawa. Di dunia mistis, kepercayaan adalah kunci utama. Santet atau ilmu hitam lainnya bekerja dengan memanfaatkan celah spiritual target. Artinya, jika target memiliki keimanan ataupun perlindungan spiritual yang kuat, maka serangan gaib ini tidak akan mempan. Masyarakat Papua yang hidup dekat dengan tradisi dan alam seringkali memiliki ikatan spiritual yang mendalam dengan lingkungannya. Mereka percaya bahwa leluhur mereka selalu menjaga mereka, dan keyakinan ini mungkin menjadi perisai alami dari serangan luar, termasuk dari dukun Jawa. Selain itu, ada pula faktor medan energi. Setiap wilayah pasti memiliki medan energi yang unik yang dipengaruhi oleh geografis, budaya, dan spiritual masyarakatnya. Jawa dan Papua adalah dua dunia yang sangatlah berbeda, baik dari segi fisik maupun spiritual. Ini membuat energi dukun Jawa mungkin tidak kompatibel atau bahkan tidak efektif di wilayah Papua. Selain faktor spiritual, ada pula aspek sosial politik yang tidak bisa diabaikan. Dukun Pulau Jawa seperti halnya manusia biasa, tidak hidup dalam ruang hampa. Mereka terikat pada norma, hukum, dan etika masyarakat. Banyak dukun yang percaya bahwa ilmu mereka tidak boleh digunakan untuk tujuan yang salah atau merugikan orang lain tanpa alasan yang jelas. Dalam kasus organisasi Papua Merdeka, keterlibatan politik dan konflik bersenjata membuat banyak dukun enggan terlibat, terutama jika mereka merasa hal itu bukan urusan mereka atau bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Selain itu, konflik seperti ini juga melibatkan kekuatan besar lainnya, termasuk pemerintah dan juga militer. Banyak dukun mungkin merasa bahwa kekuatan mereka lebih cocok digunakan dalam hal-hal yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat mereka, bukan untuk konflik bersenjata yang rumit seperti ini. Terakhir, muncul teori konspirasi. Ada yang berpendapat bahwa dukun Jawa sebenarnya mampu menyerang anggota organisasi Papua Merdeka, tetapi mereka tidak melakukannya karena adanya perjanjian gaib atau campur tangan pihak tertentu. Namun teori ini sulit dibuktikan dan lebih cenderung menjadi spekulasi belaka. Yang jelas, batasan dalam dunia mistis seringkali lebih kompleks daripada yang kita bisa bayangkan sebelumnya. Maka, jika kita kembali ke pertanyaan awal, mengapa dukun Jawa tidak bisa menyantet anggota organisasi Papua Merdeka? Mungkin jawabannya terletak pada kombinasi faktor spiritual, budaya, geografis, dan mungkin bisa etika. Dunia mistis bukanlah dunia yang bebas hambatan. Ia memiliki hukum dan batasannya tersendiri. Yang pasti, tradisi mistis baik di Jawa maupun Papua adalah bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang sangat luar biasa. Sebuah pengingat bahwa di balik dunia yang terlihat, ada dimensi yang penuh misteri di dalamnya. Jadi, bagaimana menurut kalian atas spekulasi ini? Apakah ini soal batasan spiritual, kekuatan gaib, atau faktor lain yang lebih kompleks? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk pembahasan menarik lainnya di channel Hippo Academy kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.